Tidak semua hal pribadi, musibah yang terjadi pada Anda dijadikan konten. Dengarkan itu. Selamat datang di Bersatu, berita seputar hasta lagu. Dengar berita. Ingat bersatu. Mantap. Mantap. Setelah sekian purnama saya tidak hadir dan saat ini saya kembali hadir untuk membacakan berita-berita yang tentunya saya dapatkan dari sumber-sumber terpercaya, bukan dari akun-akun gosip, apalagi omongan hansip. kalau satpam mungkin. Iya, Satpam Metro TV. Independen terpercaya. Pokoknya tidak akan henti-hentinya saya menyebutkan nama-nama brand, nama-nama instansi karena spot sponsor kita masih sepi. Siapa tahu ada yang masuk gitu ya. Pancingan terus pokoknya. Dan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh, dia ini adalah sosok yang selalu komen di bawah kolom komentar dari postingan Bersatu. Siapa dia? Ini dia, Kiki Cowboy Junior. Kebetulan saya sekarang sudah senior ya. Waduh. Saya Kiki senior. Ya, ini adalah teman yang ingin bergabung dengan volunteer solo bersimfoni, Ikram Hanafi. Waduh. Jadi teman-teman yang di sini yang mau masuk ke konten ini jangan lupa untuk komen selalu di konten Bersatu. Siapa Mantap. tahu bisa ditarik ke sini kan. Karena dia daripada komen nyinyir di YouTube, saya ajak untuk komen positif di sini. Oh. Begitu tujuannya. Tolong influencer dengarkan contoh ini. Berita yang pertama ini adalah sebuah kabar duka yang kita dapatkan dari Aurel Hermansyah ya. Iya. Dan kita dapatkan berita ini dari postingan Atta Halilintar sang suami. Di situ Aurel Hermansyah dari foto USG dia baru saja belum lama ini kehilangan sang calon buah hati anak pertamanya. Dan dari postingan itu kita bisa melihat bagaimana Atta sangat terpukul, bersedih. Tapi ya untungnya Atta masih dapat penglipur lara lah. Meskipun Atta kehilangan calon sang buah hati, tapi setidaknya dia tidak kehilangan endorse. Ya inilah resiko untuk menikah dengan influencer. Ya resikonya untuk apapun yang dilakukan bisa menjadi konten. Ini untungnya Aurel Hermansyah nikahnya sama influencer. Kalau nikah sama influencer, nanti di isolasi, malah dibikin konten sama Satgas Covid. Di endorse-nya sama Sinovac. Langsung dari pemerintah. Tapi Atta ini baik loh. Dari postingan itu juga kita bisa melihat sisi baik Atta, di mana Atta ini memberikan solusi bagi untuk pasangan-pasangan muda yang kalau setiap Idul Fitri itu selalu ditanya, kapan hamil, kok belum bobot, kok belum isi. Nah, ada solusinya. Silakan konsumsi program hamil dengan @kurmamuda_id. Jangan lupa dengan promo promil. Aduh, raketok. Dengan promo promil cuma 90.000 per bulan, promilnya bisa top chair. Silakan swipe up. Oke, langsung swipe up. Dan dari kejadian ini akhirnya dua ibunda dari Aurel Hermansyah kemudian memberi komentar. Yang pertama dari Ibunda Ashanti. Ibunda Ashanti berkomentar mengenai keguguran Aurel dengan menggunakan kata-kata yang memotivasi, kata-kata untuk menguatkan, ikut berbelasungkawa. Dan satu lagi dari Ibu KD Krisdayanti, yaitu memberi masukan kepada Mas Atta untuk sehari saja mengeluangkan waktu untuk tidak memakai kamera. Tidak memakai kamera saat bersama Aurel. Harusnya kalau dia tidak memakai kamera, memakai apa dong? Ya, memakai akal pikiran Anda ya. Mas Atta ya, tolong ya. Tidak semua hal pribadi, musibah yang terjadi pada Anda dijadikan konten. Dengarkan itu. Sebenarnya nggak apa-apa bro kalau jadikan konten. Asal kontennya itu tidak untuk mencari AdSense, endorse, tapi konten yang memberi penguatan. Oh, memberi penguatan. Jadi bentuk pengertian kepada saudara-saudara kita yang juga mengalami musibah yang sama. Biar kuat, biar strong. Bisa gitu. menghadapi dunia ini. Oke, berita yang kedua ini datang dari tetangga Solo, Yogyakarta.
Di mana sempat viral ada seorang netizen yang marah-marah menyampaikan keluh kesahnya di media sosial terkait dengan harga yang tidak wajar dari pecel lele. Dan usut punya usut, setelah ditelusuri oleh Pemkot Kota dan paguyuban pedagang di sana, si pedagang yang memberikan tarif tidak wajar ini, dia baru berjualan 2 bulan, belum tergabung di paguyuban. Dan kemungkinan dia akan mendapat sanksi untuk tidak boleh berjualan lagi. Tidak boleh berjualan di sana? Iya. Dan mungkin sekarang dia sudah tidak berjualan pecel lele. Mungkin sekarang dia sedang sibuk budik damber. Apa itu budik damber? Budidaya ikan dalam ember. Karena tidak boleh menjual lele matang, jadi dia menjual dari bibit sekarang. Dan di ember ya? Di ember. Yang atasnya ada tanaman kangkung, bayam. Masih diperjelas. Tapi yang heran itu tarifnya tidak wajar, Bung Ikra. Iya, emang ini tarifnya 37.000 untuk seporsi Komplit pecel lele. Dan yang lebih aneh, ini lalapannya dijual terpisah. Dan lalapannya itu 10.000 loh. 10.000 loh. Lalapan 10.000 ini pakai sayuran apa gitu? Pakai daun apa? Pakai daun janda bolong. Ya? Waduh. Oke. Mahal, makanya mahal. 10.000. Mahal. Terus sebenarnya nggak apa-apa ya mahal, asalkan fasilitasnya itu dibuat yang juga high class. Setimpal lah. Setimpal. Contohnya misalkan kayak tukang parkirnya yang jaga bukan preman. Apa? Brimob. Waduh. Aman dong. Terus pelayannya, waitersnya itu pramugari. Pramugari, cantik-cantik. Cantik-cantik. Selain cantik juga nanti kita dikasih tutorial. Oh iya, biasanya di pesawat kasih tutorial. Gimana tuh? Waduh, kenapa gimana ditembak? Misalnya. Iya, misalnya. Selamat datang kepada para pengunjung yang sudah bergabung dalam prasmanan pecel lele kali ini, sudah memasuki area pecel lele. Saya imbau pastikan sebelum Anda memakan, pastikan Anda sudah memesan. Wah. Iya benar. Benar dong. Disambung dong. Ditolong dong. Memesannya. Oh, iya. Dan pastikan Anda mau pesan di warung ini, jangan di warung sebelah. Kalau Anda pesan di warung sebelah, kenapa Anda di sini? Dan kita sudah sediakan serbet di bawah piring. Silakan Anda bisa gunakan untuk menutupi paha Anda atau bisa juga Anda ikatkan di leher. Asal jangan leher penjualnya. Mengikatnya juga jangan kencang-kencang, karena kalau kencang-kencang nanti ditilang polisi. Waduh. Ditilang polisi kencang-kencang. Kencang. Dan apabila terjadi turbulensi, terjadi guncangan pada meja Anda, itu kita sudah bisa pastikan bahwa kaki di meja itu pincang sebelah. Dan jika hal itu terjadi, gunakan kaki saya untuk mengganjal. Sekalian Anda saya dulang. Dan ini ya, kasus ini dari pihak paguyuban pedagang ini sangat menyayangkan aksi dari mbak netizen ini, karena seharusnya dia sebelum diviralkan di media sosial laporkan dulu kepada pengurus atau pemerintah kota atau pihak paguyuban supaya nanti bisa ditindak, karena sudah ada aturannya kan di situ. Nah, karena akibat dampak dari itu akhirnya omset dari penjual ini menjadi sepi, turun gitu. Padahal ya 37.000 untuk setara make upnya 37.000 setara make up influencernya mah lebih mahal skin care-nya. 37.000 itu baru maskara gitu. Kok kamu apa? Kamu seller ya? Bukan dong, tidak usah ditembak ini. Dan harusnya kamu nyebutin yang oranye. Ya, dan ini untuk pembeli ya, ini salahnya juga pembeli. Kenapa Anda tidak tanya dulu harga yang ditawarkan oleh penjualnya, pedagangnya? Ini salahnya Anda tidak tanya dulu, makanya Anda kayak gitu. Dan harusnya tanya dulu, di sini harganya berapa? Bisa OVO enggak? Bisa Shopee Pay enggak? Soalnya takutnya nih banyak kejadian, kita lagi makan bareng-bareng terus tiba-tiba pas bayar ada teman kita yang bilang, aduh aku nggak bawa cash. Sering terjadi di kota-kota besar dan di Solo ya. Ya itu kan. Terus dan buat pedagang nih, tolonglah ya, kita tahu itu objek wisata, maksudnya mungkin pembeli yang datang nggak akan beli lagi, tapi ya kan udah ada aturannya, janganlah melakukan getok harga dengan tidak seenaknya. Daripada melakukan getok harga, mending getok tular kebaikan, menyebarkan nilai-nilai asal laku. Mantap.
Balas lagu. Kita selanjutnya datang dari seorang influencer, Rachel V-nya. Rachel V-nya mengadakan sayembara untuk menemukan biodata dari akun bernama Fatin. Fatin yang ini, yang catch a green info ya. Bukan. Sarimi rasa koya. Nggak usah. Pokoknya saya akan terus menyebut merek-merek. Bukan Fatin itu. Fatin seorang haters yang memberi haters. pesan kepada Rachel V-nya dengan kata-kata yang tidak pantas. Sehingga Rachel V-nya ini memberi bounty lah. Untuk siapapun yang bisa mendapatkan biodata dari Fatin mendapatkan imbalan 15 juta. Wow, 15 juta? 15 juta. Ini saya kalau jadi sahabatnya Fatin pasti bimbang. Oh, persahabatannya diuji nih. Persyaratan diuji antara 15 juta atau mengamankan sahabat Fatin. saya Fatin. Kalau Anda tentu memilih? saja 15 juta. Wah. Apa itu persahabatan? Karena Anda belum bergabung dengan Solo Bersimfoni. Waduh. Kalau saya, Kalau Anda saya volunteer Solo Bersimfoni. Sahabat berhasta simfoni, berhasta laku. Tentunya saya tidak akan memilih uang 15 juta. Apa itu uang 15 juta? Tapi saya akan memilih tirai 2. waduh. Tidak ada di pilihan. Tidak ada di pilihan. Kenapa tirai dulu? Dan ini ya, dan itu saya takutnya, khawatirnya itu akan jadi perbuatan doxing. Anda tahu doxing? Oh, bukan. Mosing, maksud saya mosing. Ini ya, tolong ya editor ya nanti ya. Aman ya karir ini. Bukan dong, doxing itu jadi perbuatan di internet, di dunia maya, di mana menyebarkan informasi pribadi ke ruang publik. Oh. Dan ini kan sangat membahayakan bagi pihak bersangkutan, karena bisa disalahgunakan, dan ini bisa nanti kena pidana, kena hukum, dan ini yang sangat disayangkan. Daripada sibuk menyebarkan informasi pribadi, lebih baik kita menyebarkan hasta laku. Waduh, mantap. Contohnya menyebarkan hasta laku. Ya, yang lainnya mungkin warganet semuanya bertepuk tangan atas perbuatan Rachel V-nya, tapi saya tidak bertepuk tangan. Tapi, Saya bertepuk seliro. oh, itu. Tepos liro. Oh iya, tepos seliro. Bagus. Bagus. Berita selanjutnya datang dari sinetron mega series Suara Hati Istri. Oh, ini yang di channel TV Indosiar. Ya, Indosiar. Kalau ini nggak disebut ya. Setelah dia cukup lama menghebohkan kita dengan sinetron azab yang penuh hikmah dan editon berkelas, kali ini dia bikin sensasi lagi. Dengan sinetron mega series. Yaitu di sinetron ini membuat warganet panas. Karena aktris yang di bawah umur yaitu memerankan adegan yang tidak pada umurnya, adegan dewasa Dia menikah dengan wanita di bawah umur 15 tahun. padahal itu dicerita si laki-laki sudah punya istri Dua. Siapa namanya? Bapak Tirta. Pak Tirta. Nah, Tapi masih mending sih Pak Tirta itu nikahnya cuma sama anak usia di bawah umur. Loh. Di desa saya ada Pak Tirta. Dia nikahnya sama anak usia di bawah UMR. Waduh. Hidupnya susah ya Mas ya? Susah. Saya juga susah ini nyari lucunya. Dan ini kalau misal mega series ini beneran ada di dunia nyata, ini Real life. Real life, Dokter Tirta Pak Tirta dong, Oh, iya. bukan Dokter Tirta. Apa? Kalau Dokter Tirta saya bisa menyebut brand sepatu ini. Ini kalau di dunia nyata, Pak Tirta pas waktu lamar si Zahra umur 15 tahun, pasti ini bakal ditolak. Kenapa? Karena si Zahra bakal fokus UAS. Waduh. Karena ini kan lagi minggu-minggu UAS ya. Bener ya, 15 tahun itu berarti SMP ya? SMP apa SMA? SMA. Ini Bener lagi. juga aneh-aneh Pak Tirta ini. Mau UAS diajak dilamar, diajak nikah. Apalagi umur 15 tahun diajak nikah. Daripada Harusnya. diajak nikah, mending diajak bimbel ya. Lebih berguna gitu. Lebih relate, Lebih lebih relate, relate. ya. Malah diajak nikah aneh. Tapi ini fenomena yang cukup menghebohkan karena di situ akhirnya muncul romantisme karena banyak yang nonton dan merasa kayak ih so sweet gitu. Kayak romantisme antara keuuan om-om dan dede-dede gemes. Ini tidak bisa dibenarkan, ini tidak bisa dibenarkan ini. Lah iya, maksudnya gini loh. Ini takutnya dede-dede gemes orientasinya nanti sama om-om. Lah terus kita nanti dapatnya apa?
Dan masa heran juga sama Pak Tirta. Di cerita itu kan di dua istrinya itu jahat ya. Nah, Masa solusi jahat istri jahat nikah lagi? Harusnya jangan dong. Solusi kalau istrinya jahat suruh jadi relawan solo bersimfoni. wah, Ya nggak? biar mengenal hasta laku. Kata aku, iya jadi kan istrinya nanti itu nggak saling nyerang, tapi lebih guyup rukun, rukun. lebih andap asor, gerapiak semana. Jadi suasana rumah tangga itu harmoni. Dan gotong royong untuk membangun rumah tangga. Rumah tangga. Waduh, mantap, Mantap sekali. sekali. Tapi kalau dipikir-pikir ya, ini yang salah tetap Pak Tirta. Kenapa tuh? Pak Tirta ini tidak ewoh bekewos sama tetangga sekitarnya itu. Nikah sama 15 tahun loh. Ya Allah. Tapi ini kalau Aldi Taher nonton sinetron ini, dia minder bro sama Pak Tirta, bro. Pak Tirta. Karena dia kan ngakunya presiden poligami. Presiden Padahal istrinya cuma satu. istrinya cuma satu. Pak Tirta lo 3. Ya, satu Ini di kalau Aldi Taher nonton pasti dia langsung nyanyi. Gimana? Pak Tirta, I love you so much. Emang saya bagian backsound ya. Mungkin itu aja lah ya. Itu aja lah ya. Itu aja untuk episode bersatu kali ini dan jangan lupa kita harus terus bersatu karena dengan bersatu kita bisa guyup, guyon dan gayeng. Ingat, dengar berita, Ingat bersatu. mantap. Jangan lupa komen, share, and subscribe. Like juga. Nah.